Ini kan sedang tahun baru, kenapa kamu menangis? Bukankah tadi kamu merasa sangat senang? Sekarang sudah tahun baru? Aku harus mengantar hadiah tahun baru untuk Kak Biauzi. Apakah kontrak kolam ikan bisa diperpanjang atau tidak? Semuanya tergantung pada satu kata darinya. Biauzi? Seharusnya tidak begini. Lampu di dalam rumah ini masih menyala. Biauzi. Sial. Siapa? Siapa yang ada di luar? Berisik sekali. Kenapa kamu berisik sekali? Sepertinya kamu ingin aku beri pelajaran ya? Tolong aku. Aku dibawa paksa ke sini. Aku mohon tolonglah aku. Aku bisa memberimu uang. Aku punya banyak uang. Aku dibawa paksa ke sini. Tolong selamatkan aku. Aku bisa memberimu uang. Aku punya banyak uang. Kurang ajar, dengan siapa kamu bicara? Sialan. Ding Changseng, turun kamu sekarang. Tengah malam begini, kamu memanjat pagar rumahku, mengintip lewat jendela. Apa kamu sudah bosan hidup? Kak Biauzi. Aku pikir karena sebentar lagi tahun baru, aku ingin membawakan hadiah untukmu. Tadi aku memanggilmu, tapi kamu tidak menjawab. Jangan bersikap munafik. Katakan, apa yang kamu lihat tadi? Tidak, tidak. Aku tidak melihat apa-apa. Masih berani mengelak? Wanitaku? Memangnya boleh kamu lihat? Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Pasti soal kolam ikan itu kan? Biar ku katakan yang sebenarnya. Musim semi tahun depan, aku akan menyerahkan kolam ikan itu kepada Dahu. Tidak ada bagian untukmu. Tapi kolam itu, tanpanya aku bisa mati kelaparan. Mau kamu mati atau tidak? Apa hubungannya denganku? Chen Biauzi, tunggu saja pembalasanku. Urusan ini belum selesai. Beraninya kamu melawanku. Jika aku menangkapmu, aku akan menghabisimu. Ding Changsheng, jangan lari. Aku akan membuatmu menderita. Berhenti. Ding Changsheng, cepat berhenti. Begitu aku menangkapmu, aku akan menghajarmu habis-habisan. Dasar anak kurang ajar, sampah. Dasar anak kecil nakal. Rasakan ini. Biar kamu tahu rasa dan kapok. Sialan kamu, Chen Biauzi. Beraninya kamu menindasku seperti ini? Aku bersumpah akan menjadi orang sukses. Tunggu saja pembalasanku. Gawat. Orang-orang zaman sekarang benar-benar tahu cara senang-senang, tidak cukup melakukannya di rumah, sampai harus melakukannya di alam liar. Wanita itu, bukankah dia istrinya Lau Huo dari desa? Sayang, pakaianmu ini kotor sekali. Tahun ini aku akan membelikanmu yang baru. Ini namanya berselingkuh. Tolong, Wah, seru sekali ya. aku tidak bisa bernapas. Cepat tolong aku. Astaga, benar-benar tahu cara bersenang-senang. Hei bocah, cepat tolong aku. Aku sesak napas. Tolong aku. Tolong. Cepat tolong aku. Apa yang kamu lihat? Cepat bantu aku. Aku tertindih.
Seleranya seperti apa wanita ini? Sudah cantik begini, malah mencari pria seperti itu? Dia kenapa? Menurutku, itu karena jendela mobil kalian tertutup, jadi dia sesak napas. Kenapa diam saja? Cepat tolong dia. Tidak apa-apa, napasnya masih ada, dia tidak akan tiada. Kau Dapeng? Kou Dapeng, menantu bupati, bos besar pertambangan itu, namanya juga Kou Dapeng. Kau Dapeng? Itu pasti dia. Cepat bangun. Dapeng? Gawat, gawat sekali. Saat mereka berdua sedang bermesraan, aku malah memergokinya. Apa aku akan baik-baik saja? Dapeng? Anu, Nyonya Kak. Karena Direktur Kou sudah bangun, saya masih ada urusan. Saya pergi dulu ya. Anak muda, jangan terburu-buru pergi. Kamu dari desa mana? Desa Xiaoyu. Katakan, kenapa kamu tidak tidur tengah malam begini? Malah berkeliaran di gunung? Kolam ikanku sudah tidak ada. Aku merasa tidak punya harapan hidup lagi. Mengenai masalah hari ini, asalkan Anda tidak mengatakannya kepada siapapun. Berapapun uangnya, sebutkan saja jumlahnya. Akan saya berikan. Saya tidak menginginkan uang Anda, dan saya juga tidak akan membocorkannya. Jika kamu tidak menerima uang ini, hatiku tidak akan tenang. Saya tidak butuh uang Anda. Saya ingin membicarakan bisnis dengan Anda. Bicara bisnis denganku? Apa yang kamu punya sebagai modalnya? Saya, Ding Changsheng, memang tidak punya modal, tapi saya punya keberanian. Saya ingin menjadikan Anda sebagai ayah angkat saya, dan memanfaatkan pengaruh Anda. Memanfaatkan pengaruhku? Tahukah kamu pengaruhku itu bernilai berapa banyak dolar? Kamu tahu pengaruhku bernilai berapa? Aku tahu, karena itu, aku harus membalas budi Anda. Mengambil kembali kolam ikan hanyalah langkah pertama. Anda tenang saja, selama aku bisa memanfaatkan pengaruh Anda untuk bangkit, kelak, jika Anda butuh bantuan apapun, katakan saja kapanpun, aku pasti akan membantu. Aku memang sedang punya kesulitan. Di tambangku ada lubang utang ratusan ribu hingga 1 juta dolar yang harus segera ditutup. Apa kamu punya solusinya? Aku diculik, tolong selamatkan aku. Aku punya uang, aku bisa memberimu uang, aku punya banyak uang. Aku bisa? Kamu hanya mengandalkan kolam ikan kecil itu? Hanya mengandalkan kolam ikan kecil itu, tentu saja tidak cukup. Aku hanya ingin bisa memanjat ke tempat yang lebih tinggi untuk melihat dunia. Ayah angkat. Aku mohon pada Anda, berikan aku satu kesempatan. Jika berhasil, Anda tidak rugi apa-apa. Aku Ding Changsheng. Bisa mencari jalan hidup untuk diriku sendiri. Jika gagal, Anda kapan saja bisa membuatku tutup mulut selamanya. Sudahlah, berdirilah. Aku setuju. Besok pergilah ke kabupaten cari aku di pertambangan Pengceng. Oh iya, ambil uang ini. Terima kasih, ayah angkat. Bukankah itu mobil Direktur Kou? Yang turun itu sepertinya Chang Sheng, Kak. Hati-hati di jalan, ayah angkat. Chang Sheng, mobil tadi itu. Biaozi, ada apa? Mobil tadi itu, bukankah itu mobil milik pertambangan Pengceng? Direktur Kou? Bukan. Kenapa kamu bisa turun dari mobilnya? Ayah angkatku datang. Chang Sheng,
Jaga sikapmu di depan Bibi Tian. Jangan sampai urusanku dengannya tersebar keluar. Direktur pabrik Kou adalah ayah angkatku. Ayah angkat? Chang Sheng, ini adalah kabar yang sangat luar biasa. Katakan, kenapa kamu tidak mengatakannya pada kakakmu sejak awal? Nanti ikutlah pulang ke rumah kakak, kita kakak pasti akan merayakannya untukmu. Dahu Erhu, cepat pergi ke kota, belikan arak dan makanan yang paling enak untukku. Cepat, Baik, Kak Biao. Ayo jalan. Chang Sheng. Kakak akan membawamu pulang, mari kita minum sepuasnya. Kak Biao, kamu ini ada-ada saja. Chang Sheng, nanti kalau kamu di hadapan Direktur Kou, tolong bantu bicarakan hal-hal baik tentang saudaramu ini ya. Kakak sudah lama ingin mengenal orang hebat seperti Direktur Kou. Lihat saja nanti. Ini, Chang Sheng, lihatlah ingatanku ini. Selanjutnya kolam ikan itu serahkan padamu. Biaya kontraknya tidak akan kupinta sepeser pun. Anggap saja ini permintaan maaf dari kakak. Apa ini pantas? Pantas, sangat pantas. Kita kan sudah seperti saudara sendiri. Kedepannya, jika kamu memberiku sedikit bantuan saja, bukankah itu jauh lebih baik daripada mengurus kolam ikan? Kou Dapeng hanya butuh satu nama untuk menundukkan preman desa. Inilah yang namanya kekuasaan, yang tidak bisa ditukar dengan uang sebanyak apapun. Sudah diputuskan? Sudah diputuskan kalau begitu. Begini Dahu, Erhu, kalian berdua pergilah makan di luar. Ada yang ingin aku bicarakan dengan Chang Sheng, pergilah. Baik. Gelas ini aku persembahkan untukmu. Mulai sekarang di daerah ini, jika ada sesuatu, katakan saja langsung padaku. Kak Biauzi, kamu sungguh setia kawan? Sebenarnya, ada satu hal, aku butuh bantuanmu. Katakan saja. Aku pasti akan membantumu tanpa ragu. Tadi malam, wanita itu, bisakah kamu berikan padaku? Chang Sheng, katakan sejujurnya padaku. Apakah wanita itu memintamu untuk menyelamatkannya, lalu dia akan memberimu uang yang sangat banyak? Tidak kok. Sejujurnya, aku belum pernah melihat gadis secantik itu. Tadi malam, sepanjang malam, aku terus memimpikannya. Kak, di mana kamu menyembunyikannya? Biarkan aku melihatnya sekali lagi. Chang Sheng, wanita ini tidak bisa aku berikan padamu, tapi aku bisa mengenalkanmu dengan yang lainnya. Begini, aku sudah lama mengagumi direktur pabrik Kou ini. Bisakah kamu membantu kami? Saling mengenal? Itu masalah kecil. Sekarang aku akhirnya bisa menyelamatkanmu. Kak Biauzi, dia masih bekerja untukmu? Tentu saja. Cantik sekali. Bang, bisakah kamu mencarikan yang secantik ini untukku juga? Tidak masalah. Wanita tak tahu malu. Chang Sheng, kurang ajar kamu. Maaf, ini, Tunggu di sini, aku akan ambil obat. bangun. Orangnya sudah pergi. Berhentilah berpura-pura. Bisakah kamu menyelamatkanku? Kamu bilang keluargamu sangat kaya? Apa itu benar? Benar, satu hal yang paling tidak kurangi adalah uang. Tanpa bukti apapun? Atas dasar apa aku harus mempercayaimu? Asalkan kamu bisa membawaku keluar, aku masih punya banyak barang berharga seperti ini. Baiklah, aku pasti.
Sedang apa kalian? Cepat berjongkok. Kamu cepat pulang sana. Lalu soal itu, Direktur pabrik kau, kamu ingat bantu aku perkenalkan ya? Anggap saja ini sebagai tugas. Kalau kamu berani membohongiku, Tenang saja, aku pasti akan menyelesaikannya. Dari segi kualitas dan kejernihan gioknya, semuanya sangat bagus. Aku terima dengan harga 60.000 dolar. 60.000. 60.000. Tidak mau jual. Jika aku memberikan pusaka ini pada ayah angkat, masalah menyelamatkan wanita itu, bukankah bisa langsung selesai? Apa? Kamu hamil? Apakah itu anakku? Aku sudah 2 bulan tidak melakukannya dengan dia. Kalau bukan anakmu, lalu anak siapa lagi? Benar-benar merepotkan. Apa maumu sekarang? Aku akan bercerai. Kamu juga harus bercerai. Lalu kita menikah. Cian Eru, apakah kamu sudah gila? Apa kamu sadar dengan apa yang kamu katakan? Baiklah. Berikan aku uang, dan aku akan membuang bayi ini. Tidak boleh. Anak ini harus dilahirkan. Benar, aku belum punya anak laki-laki. Jika dia laki-laki, biarkanlah Huo yang merawatnya. Nanti aku akan memberimu uang. Kamu benar-benar bajingan, ya. Kau dape. Jika tidak menikah, aku akan membuang bayi ini. Berani kamu? Beraninya kamu? Kau dapeng. Hubungan kita sudah berakhir. Ayah angkat. Ada apa dengan bibitian ini? Kapan kamu datang? Aku baru saja sampai. Tidak apa-apa. Hanya bertengkar sedikit dengan bibitianmu. Ayah angkat, apakah Anda percaya? Aku bisa membantu Anda membujuk bibitian agar tenang kembali. Kamu? Apa kamu punya kemampuan itu? Aku tidak hanya punya kemampuan itu, tapi aku juga bisa menutupi semua kerugian uang di pabrik kita ini. Ding Changseng, itu jumlahnya ratusan ribu dolar. Apalagi hak kepemilikan tambang. Akan segera berakhir. Jika lubang kerugian ini tidak ditutup, pabrik ini akan hancur. Pergi sana. Ayah angkat, aku benar-benar punya cara soal uang itu. Jika kamu benar-benar bisa membereskannya, jabatan direktur pabrik ini akan kuberikan padamu. Wakil direktur? Cukup beri aku jabatan wakil direktur saja. Pergi. Anda lihat saja nanti, aku pasti akan membawakan uang itu untuk Anda, ayah angkat. Setelah aku berhasil membujuk bibitian, dan memberikan uangnya kepada ayah angkatku, posisi wakil direktur pabrik pasti akan sangat mudah didapatkan, kan? Bibi? Jangan sampai kelelahan, biar aku bantu. Kenapa kamu kesini? Apa kau dapeng yang menyuruhmu? Bibi? Jangan marah dulu. Ayah angkatku. Jangan sebut-sebut dia di depanku. Pergi. Bibi? Aku salah bicara? Aku pantas dihukum? Pantas dihukum. Sudahlah. Kalau tidak ada apa-apa lagi, pergilah. Bibi? Ini giok warisan keluargaku? Kamu bisa menjualnya? Lalu beli suplemen nutrisi untuk dirimu sendiri? Agar tubuhmu kembali sehat. Kamu sudah tahu? Bibi? Biar ku bantu bawakan air ini ke dalam. Oh iya, banyak sekali kayu bakar di halaman ini. Sekalian saja aku belahkan semuanya untukmu. Changseng, itu sudahlah. Masuklah ke dalam untuk minum. Changseng, mulai sekarang, saat hanya ada kita berdua, panggil saja aku Kak. Ini, apakah ini pantas?
Chang Sheng, menurutmu, bagaimana penampilan Kak? Sayang, aku pulang. Chang Sheng, sedang apa kamu di sini? Itu, Direktur Pabrik Kou, dia adalah ayah angkat saya. Besok dia akan datang ke rumah saya untuk minum. Jadi, saya ingin mengundang Anda dan kakak ipar untuk datang ke rumah saya agar suasananya meriah. Saat waktunya tiba, Anda bisa minum beberapa gelas dengan Direktur Pabrik Kou, sekalian untuk mengakrabkan diri. Chang Sheng, memang hanya kamu yang selalu ingat pada kakakmu ini. Terima kasih ya. Aku dan kakak ipar pasti akan datang ke sana. Kalau begitu, saya pergi dulu. Adik kecil Chang Sheng ini benar-benar layak dijadikan teman. Kamu benar-benar sudah membujuk Bibi Tian dengan baik. Ayah angkat, Anda tidak lihat siapa yang turun tangan? Asalkan besok Anda hadir, utang-utang pabrik kita, pasti akan saya selesaikan untuk Anda. Benarkah? Mana mungkin saya berani membohongi Anda? Baiklah. Jika kamu benar-benar bisa melakukannya, aku akan menjadikanmu wakil direktur pabrik ini. Ayah angkat, Anda lihat saja nanti hasilnya. Kak Biaozi, jangan bilang aku tidak perhatian padamu ya. Besok, aku sudah mengundang ayah angkatku untuk makan di rumah. Gunakan kesempatan ini agar aku bisa membuat kalian saling mengenal satu sama lain. Kamu memang teman yang baik, Chang Sheng. Besok aku pasti akan datang. Kelak urusanmu, Chang Sheng, adalah urusanku, Chen Biaozi juga. Sampai sekarang urusanmu, Chang Sheng, adalah urusanku, Chen Biaozi juga. Sudahlah, masih ada urusan di kantorku, aku pulang dulu. Hati-hati di jalan. Para warga sekalian, aku Ding Chang Sheng, meskipun orang tuaku sudah tiada sejak aku kecil. Tapi langit sangat baik padaku, karena telah mempertemukanku dengan Kou Dapeng dan Direktur Pabrik Kou hari ini. Aku mengundang Anda sekalian ke sini, hanya ingin meminta Anda semua menjadi saksi atas ikatan antara aku dan Direktur Pabrik Kou. Sebagai ayah dan anak. Ayah angkat, aku habiskan gelas ini, Anda silakan sesuka hati. Kalian semua juga tahu, istriku di rumah itu sulit sekali memberikan keturunan. Sampai sekarang, dia belum juga melahirkan seorang putra untukku. Jadi hari ini, kepada kalian semua, aku nyatakan secara resmi, mulai sekarang Chang Sheng adalah putra angkatku. Hadiah besar yang kamu janjikan untuk ayah masih mengingatnya loh. Ayah angkat, aku jamin, Anda akan puas. Direktur pabrik, saya mendoakan Anda. Agar rezeki mengalir deras dan pabrik kita semakin sukses. Chang Sheng Anu, kakak juga ingin mengucapkan selamat padamu. Kak Biaozi, kalau kita berdua ingin minum, bukankah bisa kapan saja dan di mana saja? Ayo, ayah angkat. Biar ku kenalkan. Mari, yang ini adalah putra dari kepala desa di desa nelayan kita, namanya Chen Biaozi. Direktur Pabrik Kou, sudah lama saya mendengar nama besar Anda. Saya sudah lama ingin mengenal Anda. Berkat Chang Sheng hari ini, saya bersulang untuk Anda. Biaozi, ini adalah kesalahanmu sendiri. Jika tidak menyelamatkannya, hati nuraniku tidak akan tenang. Erhu, ayo, mari kita berdua minum. Selamat ya. Sudah cukup, aku harus pergi. Bibi, apa yang Anda lakukan? Chang Sheng, Bibi merasa agak gerah. Bawa aku ke belakang untuk ganti baju ya. Bibi, banyak orang yang melihat kita. Hanya ganti baju. Tidak akan melakukan apa-apa. Apa yang kamu pikirkan sih? Bibi, perutku agak sakit, aku harus ke toilet dulu. Jahat sekali, menyebalkan. Chang Sheng, Dahu, bukankah keluargamu sedang mengadakan pesta? Kenapa malah keluar? aku mau ke rumah Kapten Huo sebentar. Kakak ipar, bukan, Bibi Tian, menyuruhku mengambilkan baju untuknya. Pergilah. Sana makanlah. Bukankah ini arah menuju rumah Biaozi? Dahu, kenapa baru datang? Minum 3 gelas sebagai hukuman. Baik, baik. Tadi saat keluar, aku bertemu Chang Sheng, lalu mengobrol sebentar dengannya. Chang Sheng dia pergi keluar. Tapi arah perginya
bukan ke arah rumah Kapten Huo? Sepertinya ke arah rumahmu. Pergi ke rumahku. Kurang ajar. Jangan-jangan dia ingin menggoda istriku? Apa orangnya ada di dalam? Aku datang untuk menyelamatkanmu. Akhirnya kamu datang juga? Cepat bawa aku keluar dari sini. Tentu saja aku bisa membawamu keluar. Tapi soal hal yang kamu janjikan padaku sebelumnya, kamu harus mengingatnya. Ya, Asalkan bisa membawaku keluar, aku akan memberikan apapun padamu. baiklah, mundurlah sedikit. Chang Sheng, lihat saja. Aku akan menghabisimu. Ayo, maju sini. Aku tidak percaya kalau ini tidak bisa dihancurkan. Dasar kau Ding Chang Sheng sialan. Ayo, naik ke punggungku. Ding Chang Sheng. Kurang ajar kamu. Ding Chang Sheng, kurang ajar kamu. Beraninya kamu membawa pergi istriku, direktur pabrik kau pun tidak akan bisa melindungimu. Kenapa kita tidak lewat jalan raya? Kamu mau membawaku kemana? Hari sudah sangat larut. Aku akan membawamu ke rumahku dulu, besok baru aku antar kamu ke pusat kota. Tidak bisa. Kamu harus mengantarku pergi sekarang juga. Baik, baik. Sekarang, Nenek, pelankan suaramu sedikit. Hanya dengan mengandalkan kedua kakiku ini, sampai kelelahan pun kita tidak akan sampai ke pusat kota. Sudahlah, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tenang saja, aku tidak akan mengurungmu. Aku tidak akan melakukan hal bejat seperti itu. aku akan mempercayaimu sekali ini saja. Ayo, Ding Chang Sheng, apa yang kamu lakukan, Kak? Kamu membawa pisau dapur. Kelihatannya sangat menyeramkan. istriku sudah dicuri orang. Apa? Siapa yang mencuri istrimu? Tentu saja Ding Chang Sheng. Ding Chang Sheng telah mencuri istriku. Apa kalian melihatnya? Kak, siapa yang kamu cari? Apa maksudmu siapa? Ding Chang Sheng telah mencuri istriku. Ding Chang Sheng? Aku baru saja melihatnya memapas seseorang masuk ke kamar dalam. Kalian berdua, ikut denganku. Ayo, pergi lihat. Biaozi. Apa yang terjadi? Di sini juga tidak bisa sembunyi. Sembunyi di dalam lemari. Chang Sheng? Chang Sheng? Kenapa kamu ke toilet? Lama sekali sih. Sampai berkeringat begitu. Bibi, aku merasa panas sekali. Chang Sheng? Kemari dan duduklah. Bibi, aku Kamu sudah tidak mau menurut lagi? menurut Kok. Tadi itu Kak menyentuh kakimu sampai kaki Kak terasa sakit. Bantu Kak. Pijat sebentar ya. Kak, aku akan memijatnya. Aku akan memijatnya. Kenapa kamu melamun? Tidak ada apa-apa, bukan apa-apa. Sudahlah Kak. Merasa agak panas? Pergilah ke tas Kak. Ambilkan kemeja putih dan bantu Kak menggantinya. Kak, aku akan mengambilkannya untukmu.
Kak, Chang Sheng, Kak, apakah terlihat putih? iya, putih. Chang Sheng, cepat buka pintunya. Ding Chang Sheng, buka pintunya. Ding Chang Sheng, Lemarinya terlalu kecil. sialan, buka pintunya. Ding Chang Sheng, Di dalam lemari, di dalam lemari, di dalam lemari, di dalam lemari. sialan, buka pintunya, cepat. Ding Chang Sheng, buka pintunya. Kenapa teriak-teriak? Aku sedang pusing karena mabuk. Chen Biaozi, apa maumu? Ding Chang Sheng, di mana istriku? Istri apa maksudmu? Chang Sheng, Biaozi bilang kamu mencuri istrinya. Apa itu benar? Bukan. Anda harus bicara berdasarkan bukti. Lihatlah rumahku ini. Mana mungkin bisa menjadi tempat menyembunyikan orang? Ayah angkat, tolong beri penilaian yang adil. Siapa bilang tidak bisa? Di balik selimut ini, di lubang tungku, di dalam lemari, di mana saja bisa menyembunyikan orang, minggir. Aku mau menggeledah. Jangan bergerak. Ini rumahku. Apa kamu pikir bisa asal geledah saja? Tadi kamu keluar rumah dan pergi ke arah rumahku. Dahu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Lalu, saat kamu kembali, kamu memapah seorang wanita. Saat Erhu pergi ke toilet, dia juga melihatnya. Benar, Kak. Berikan penjelasan. Kenapa? Sekarang tidak bisa bicara. Sial, apa yang harus kulakukan? Minggir, aku mau menggeledah. Boleh saja kalau mau menggeledah. Tapi bagaimana jika kamu tidak menemukannya? Jika tidak ketemu, seluruh kolam ikan yang disewa keluargaku, semuanya akan kuberikan padamu. Aku juga akan berlutut di tanah dan bersujud 3 kali padamu. Baik. Kamu sendiri yang mengatakannya ya? Minggir, Chang Sheng, lebih baik kamu jangan macam-macam denganku, atau jangan salahkan aku jika aku tidak mengakuimu sebagai anak angkat lagi. Apa kamu benar-benar mencurinya? Ayah angkat, aku. Jika tidak mencuri, biarkan saja mereka memeriksanya. Ada apa ini? Kenapa jadi begini? Istriku, kenapa kamu ada di sini? Aku merasa gerah karena minum, jadi aku masuk untuk ganti baju. Lalu kenapa kamu bersembunyi? Dan ada Chang Sheng juga. Kamu tadi, katakan saja sejujurnya, itu sudah cukup. Aku? Aku ini hanya seorang wanita yang sedang berganti pakaian. Kalian para pria ini tiba-tiba masuk begitu saja. Apa aku tidak boleh bersembunyi? Benar sekali. Saat Bibi sedang berganti pakaian, aku baru saja hendak keluar, tapi orang tak tahu malu ini datang dan menendang pintu rumahku, bersikeras mencari istrinya. Mana istrimu? aku. Sudah cukup. Semuanya sudah jelas. Biaozi, apalagi yang ingin kamu katakan? Chen Biaozi? Ayah angkatku, pesta ulang tahun yang begitu meriah, lihat bagaimana dia mengacaukan semuanya. Chang Sheng, aku minta maaf. Aku memohon maaf padamu. Hanya sekadar bicara saja. Rumahku, 3 hektar kolam ikan itu, dan juga 3 kali sujud padaku. Kolam ikan ini jelas tidak bisa kuberikan padamu. Jika aku memberikan kolam ikan itu, ayahku pasti akan menghukumku. Setelah sekian lama, ternyata kamu hanya membual saja. Chang Sheng, bagaimanapun ayahnya Biaozi adalah kepala desa. Baiklah, 3 hektar kolam ikan itu, bisa saja tidak kuambil. Tapi 3 kali sujud ini, kamu harus tetap melakukannya. Ini, tidak bisa. Ini, Kenapa? 3 hektar kolam ikan itu sudah aku bebaskan. Tapi kamu masih saja melunjak seperti ini? baik, aku akan bersujud. Sudahlah, jangan hanya melihat saja. Ayo pergi. Ayah angkat. Terima kasih sudah membelaku. Hadiah ulang tahun yang aku janjikan, pasti akan aku bawakan untukmu. Kamu benar-benar percaya bocah ini bisa memberimu ratusan ribu dolar? Jika kamu membiarkannya tetap di sisimu, bagaimana jika dia melapor pada Louhu? Apa yang akan kamu lakukan? Bocah ini cukup menarik. Orang seperti dia
jika digunakan dengan benar bisa menjadi senjata yang tajam. Saat ini kita tidak bisa menghabisinya begitu saja, hanya bisa mencoba cara terakhir yang ada. Mengenai Lao Huo, hanya dengan menjaganya tetap berada di sisi kita, dia baru bisa tutup mulut. Kamu bilang pasti akan memberikannya padaku. Kapan tepatnya itu? Besok pagi jam 9, Tuan tunggu saya di pintu masuk desa. Chang Sheng, kemampuanmu berbohong tanpa berkedip, hebat sekali ya. Istri dari pria sampah ini ada di dalam sana, tapi kamu masih bisa bicara omong kosong dengan wajah serius. Kak, aku melakukan ini karena ingin menyelamatkan orang, kan? Aku mohon padamu, tolong jangan katakan pada siapapun. Kalau begitu, ke depannya, kamu harus menuruti perkataanku. Jika tidak, Aku akan menurut. Menurut, aku berjanji akan menuruti perkataanmu. baiklah. Kalau begitu, cium aku sekali. Kak, aku Sudah tidak mau menurut lagi? menurut. Ah, pintar. Ayo pergi. Masalah apa lagi ini? Aduh, ampun. Ini benar-benar bukan hal yang pantas dilakukan manusia. Sudah tidak apa-apa. Aku takut sekali. Kapan kita akan pergi? Bisa pergi hari ini? Aku tidak bisa diam di sini sedetik pun lagi. Tidak bisa, tidak bisa. Chen Biaozi si brengsek itu sangat licik. Dia sekarang pasti masih ada di luar, entah bersembunyi di mana. Tunggu sampai larut malam. Saat orang paling mudah merasa mengantuk, aku akan naik motor dan membawamu ke kabupaten untuk naik bus. Hari ini kamu di rumah Chang Sheng, sebenarnya apa yang terjadi? Marga Huo, kamu mencurigaiku dengan Chang Sheng? Berapa sih umurnya? Sudahlah, jangan marah lagi. Aku tidak seharusnya bicara seperti itu padamu. Pergi sana. Bangun saja tidak bisa. Selain membuat wajahku penuh air liur, apalagi yang bisa kamu lakukan? Chang Sheng, sudah jam 3, ayo cepat pergi. Lewat sini. Lewat sana? Kita tidak bisa lewat pintu utama. Siapa yang tahu apakah Chen Biaozi bajingan itu masih belum menyerah dan masih menunggu kita di luar sana. Ayo pergi. Injak bahuku dan lompati pagar ini. Sepeda motorku ada di luar. Ayo. Lihat itu, Chen Biaozi bajingan itu benar-benar belum menyerah. Dia sedang menunggu kita di sana. Dia tidak akan melihat kita, kan? Tidak akan. Kita berada di tempat gelap, sedangkan mereka di tempat terang. Ayo pergi, kita cari sepeda motornya. Jalan. Bangun, jangan tidur terus. Tadi aku dengar suara sepeda motor, apakah itu Ding Chang Sheng? Aku tidak melihatnya. Erhu, cepat pergi lihat, cepatlah sedikit.
Kak Biao, aku pastikan tidak ada satu orang pun di sana. Kak Biao, aku sudah pastikan tidak ada satu orang pun di sana. Naik ke mobil, Kak, kita mau pergi kemana? ke stasiun kereta api. Aku sudah keluar. Akhirnya aku berhasil keluar. Sudahlah. Jangan menangis terus. Cepatlah naik ke mobil. Baiklah. Setelah sampai di rumah nanti, uang yang kamu janjikan padaku, jangan sampai lupa ya. Tenang saja. Ini nomor telepon Paman Long. Dia yang akan memberikan uangnya padamu. Baik, aku mengerti. Naiklah ke mobil, jangan buang-buang waktu lagi. Apa kamu mau tertangkap lagi? Cepat sedikit. Selamat tinggal. Kita pasti akan bertemu lagi. Pergi, pergi, pergi. Hei Kak, itu Chang Sheng. Dia sudah melepaskan orang itu. Tidak apa-apa, Kak. Kita kejar dan tanyai Chang Sheng. Benar. Dia tadi naik motor, lewat jalan tanah, kita lewat jalan raya dengan mobil, pasti lebih cepat dari dia. Kita hadang dia di desa. Hadang dia. Akan kuhabisi dia. Ding Chang Sheng. Akhirnya kamu kembali juga ke Parat. Biaozi. Bangun sepagi ini? Ada urusan apa mencariku? Chen Biaozi, kamu sudah gila ya? Dasar bajingan, kemana kamu bawa pergi istriku? Istri apa maksudmu? Aku tidak tahu apa-apa. Masih mau pura-pura bodoh di depanku, ya? Kalau begitu katakan padaku pergi kemana kamu semalam? Aku pergi ke pabrik untuk mengurus urusan direktur pabrik kau. Kamu yakin ingin ikut campur urusan ini? Awas saja kalau kamu berani membohongiku. Kamu tidak percaya? Kalau tidak percaya, cari saja direktur pabrik kau sendiri dan tanyakan langsung padanya. Chen Biaozi. Sekarang waktunya kita hitung balasan karena kamu sudah memukulku. Kemarin saat perjamuan, hanya kamu satu-satunya orang yang pergi lebih awal. Lalu tepat setelah itu istriku menghilang. Semalam kamu diam-diam pergi ke kota, dan baru kembali saat hari sudah terang. Jika tidak ada sesuatu yang mencurigakan di sini, siapa yang akan percaya? Chen Biaozi, aku rasa kamu sengaja mencari masalah denganku, hanya karena aku sudah menganggap direktur pabrik kau sebagai ayah angkat, iya? Kan? Aku memang tidak berani melawan direktur pabrik kau, tapi itu bukan berarti kamu bisa merendahkanku sesuka hatimu. Kembalikan istriku padaku, dan aku akan menganggap berutang budi padamu. Jika tidak, aku akan buat perhitungan denganmu. Serang. Ayah angkat, Anda sudah datang? Biaozi, apa yang kamu lakukan? Kau direktur pabrik kau. Baru kemarin aku mengangkat Chang Sheng sebagai anak angkat, tapi hari ini kalian sudah mengepungnya. Apa kalian sama sekali tidak menghargai kau Dapeng? Tidak sama sekali direktur pabrik kau soal itu saya. Saya hanya ada sedikit masalah dengan Chang Sheng. Tapi sekarang semuanya sudah selesai. Benarkan Chang Sheng? Belum selesai. Sekarang baru selesai, iya kan, Chen Biaozi? Chang Sheng, karena masalahnya sudah selesai, naik ke mobil. Ayah angkat. Jangan panggil aku ayah angkat. Aku. Ding Chang Sheng, apa kamu merasa senang sudah mempermainkanku?
Ding Changsheng, apa kamu merasa senang sudah mempermainkanku, ha? Demi mengumpulkan uang untuk Anda, saya tidak tidur semalaman. Lihatlah, Entah siapa yang sudah ikut campur pabrik itu mulai dilelang hari ini. Jika aku sampai gagal mendapatkan pabrik itu, aku akan celaka, dan kamu juga tidak akan kubiarkan hidup tenang. ayah angkat, Anda tenang saja saat menawar, ajukan saja harganya, uang akan tersedia sebanyak apapun yang Anda butuhkan. Hei, apa kamu buta? Jalan pakai mata dong. Pergi sana. Kamu yang bernama Chen Biaozi. Bukan, kamu ini siapa? Jadi kamu adalah Chen Biaozi? Bukan, kamu siapa? Melihat sikapmu ini, sepertinya kamu tidak berniat tahu kemana wanita itu pergi, kan? Apa? Kamu tahu? Aku tidak hanya tahu dia ada di mana, tapi aku juga bisa membantumu membawanya kembali ke sini. Syaratnya adalah, kamu harus membantuku. Kenapa aku harus percaya padamu? Namanya Yang Fengqi. Dia adalah putri dari orang terkaya di kota, keluarga yang sayang sekali. Dia dijebak oleh ibu tirinya yang sangat kejam dan ditipu hingga sampai ke tempat terpencil ini. Yang Fengqi. Katakan, apa yang harus aku lakukan? Aku ingin kamu. Apa? Kamu ingin aku menghadapi Kou Dapeng? Ini. Aku tidak bisa melakukan hal ini. Hanya demi seorang wanita. Aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku. Jika rencana ini berhasil, bukan hanya kau Dapeng yang tidak akan mencarimu, tapi aku juga akan memberimu tambahan $100.000 sebagai kompensasi. $100.000? Baiklah, aku terima. Direktur pabrik, apakah kita langsung pergi ke lokasi lelang? Kembali ke kantor dulu, dan ajak Chang Sheng. Kou Dapeng, nasibmu nanti tergantung pada keberuntunganmu. Kak, acara lelang ini akan segera dimulai, di mana ayah angkatku? Mana aku tahu, mungkin terjebak macet di jalan. Chang Sheng, kemarilah bantu kakak. Pijat bahunya. Kakak, ini sudah jam berapa? Aku. Siapa yang bilang akan menuruti semua perkataanku? Baik, baik, baik. Aku akan memijatmu. Nyaman tidak? Chang Sheng, kak itu sangat menyukai aroma tubuhmu. Mendekatlah pada kak. Mungkinkah ayah angkat yang menelepon? Kenapa harus menelepon di saat seperti ini sih? Halo? Apa? Baik, aku akan segera ke sana. Kak, ada apa? Acara lelangnya sudah dimulai. Jika kita tidak segera ke sana, kualifikasi kita akan dibatalkan. Orang bermarga kau ini, entah apa yang sedang dia lakukan. Kalau begitu ayo kita ke sana dulu. Kita bicarakan lagi setelah sampai di sana. Ayo. Pemeriksaan jumlah peserta terakhir kali, bagi yang tidak hadir, akan dianggap melepaskan hak lelangnya. Cepatlah. Malam ini aku masih ada janji makan malam. Apakah perwakilan Sinyau Mineral sudah hadir? Sudah hadir. Perwakilan Lihui Mineral? Yang terakhir, perwakilan pertambangan Pengceng. Dengan badan hukum Kou Dapeng. Apakah Kou Dapeng ada di sini? Lihat apa ada yang menjawab. Tunggu, kami sudah sampai. Kami sudah sampai.
Kita sudah sampai. Siapa kamu? Kou Dapeng adalah ayah angkatku. Menurutmu aku ini siapa? Kou Dapeng punya anak angkat juga? Anak angkat, Kok aku tidak tahu ya? Ayah angkatku, ada urusan jadi tidak bisa datang. Sebagai anak angkatnya, aku datang mewakilinya untuk ikut lelang. Ada masalah? Boleh saja, tapi kualifikasinya harus diperiksa dulu. Tunjukkan sertifikat perusahaannya padaku. Ada padaku. Baik, semua perusahaan peserta lelang sudah berkumpul, mari kita mulai secara resmi. Kak, ayah pergi kemana? Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Teleponnya tidak diangkat. Tidak mungkin terjadi sesuatu padanya, kan? Entahlah, uangnya juga tidak ada pada kita. Jangan khawatir, ada aku di sini. Tambang yang dilelang hari ini, saya rasa kalian semua sudah tahu, awalnya adalah milik pertambangan Pengceng, kontraknya baru saja berakhir 2 hari yang lalu, jadi kita perlu melakukan pelelangan ulang. Sekarang lelang dimulai. Harga pembuka $100.000. Kudengar orang bermarga Kou itu berkat tambang ini sudah menghasilkan banyak uang. Bagaimana kalau kita coba juga? jangan ikut campur sembarangan. Apa kamu tidak lihat kalau Nyonya Zhou menginginkannya? Kita tonton saja. $200.000. $100.000 satu kali. $250.000. $250.000. Bocah tengik, apa kamu punya uang? Jangan asal menawar. $300.000. Di pertambangan Pengceng kami, tidak ada yang melimpah, kecuali uang. Kami punya banyak uang. $350.000. Begitukah? Tapi ku dengar, tambang kalian bahkan tidak sanggup membayar gaji. $450.000. Itu cuma rumor belaka. Kami tidak hanya sanggup membayar gaji, tapi kami juga sanggup mengeluarkan $500.000 untuk ikut dalam pelelangan ini. Aku tawar $500.000. Chang Sheng, apa kamu sudah gila? Dari mana kamu dapat $500.000? Apa ada orang lain yang berani menawar lebih tinggi? Bukannya kau Dapeng sedang kekurangan dana? Dari mana datangnya $500.000 itu? Hei kamu, kenapa malah bengong? Cepat tanda tangani kontraknya. $500.000 satu kali. $500.000. Tunggu dulu, $500.000. tunggu sebentar. Saya curiga dia sedang mengganggu jalannya acara lelang ini. Kau Dapeng tidak mungkin punya uang $500.000. Siapa bilang aku menggunakan uang milik direktur pabrik Kou? Aku menggunakan uangku sendiri. Kamu, menurutku, meskipun kamu sudah bekerja sejak dalam kandungan, kamu tetap tidak akan bisa menghasilkan $500.000 kan? Tuan, kami perlu melakukan verifikasi dana Anda. Setelah semuanya terbukti benar, baru kami bisa melanjutkan proses lelang ini. Verifikasi dana boleh saja, tapi uangnya sedang tidak ada padaku sekarang. Tuan, apakah Anda sedang mempermainkan saya? Jika Anda tidak bisa menunjukkan $500.000 ini, tambang ini terpaksa saya berikan kepada Nyonya Zhou. Selain itu, saya juga akan memasukkan Anda dan Direktur Pabrik Kou ke dalam daftar hitam untuk selamanya. Bocah tengik, sekarang kamu tahu akibatnya kan? Membual itu memang mudah, tapi bertanggung jawab atas bualan besarmu itu tidaklah semudah itu. Siapa bilang sekarang aku tidak bisa mengeluarkan uangnya? Memang sekarang uangnya belum ada, tapi aku hanya perlu menelepon seseorang, dan sebentar lagi akan ada orang yang membawakan uangnya untukku. Nona, aku tidak membawa senjata hari ini. Jika kita membawa $500.000 ini, aku khawatir akan berbahaya. Aku sudah membawanya. Ding Chang Sheng? Paman Long, kamu sudah sampai di mana? Paman Long, kamu sudah sampai di mana? Sekitar 10 menit lagi. Bisa lebih cepat tidak? Aku sedang sangat terburu-buru di sini. Yang Fengqi, kamu ini benar-benar membuatku dalam masalah besar. Kesabaranku ada batasnya. 5 menit. Paling lama 8 menit. Maksudmu, membiarkan kami semua yang ada di sini
Tidak melakukan apapun, hanya untuk menunggumu selama 8 menit? Lahan tambang ini, sudah aku menangkan lelangnya. Jika kalian tidak mau menunggu, kalian boleh pergi dari sini. Bocah kurang ajar. Siapa kamu sebenarnya? Beraninya bicara seperti itu kepada Nyonya? Kenapa? Karena kalah lelang, kamu mau main hakim sendiri? Baiklah, 8 menit. Jika uangnya tidak sampai, tambang ini akan menjadi milikku. Tidak masalah. Jika aku tidak bisa mendapatkan uangnya, aku akan menuruti semua perkataanmu. Kang Seng, apa kamu benar-benar yakin bisa mendapatkan uang itu? Kak, percayalah padaku. Ada apa, Paman Long? Nona, tidak apa-apa. Duduklah yang tegak. Delapan menit sudah habis. Mana uangnya? Mari tanda tangani kontraknya. Baik, Nyonya. Jangan tanda tangan. Apa yang ingin kamu lakukan? Uangku akan segera sampai. Aku sudah cukup memberimu muka. Jangan pikir karena kamu anak angkat Koudapeng, aku tidak berani memberimu pelajaran. Aku ingin lihat, sebelum uangku sampai, siapa yang berani menandatangani kontrak ini. Hei Xiazi, Berhenti. Aku tidak mau. Aku katakan padamu ya, uangku akan segera sampai. Tambang ini pasti akan aku beli. Keamanan, tangkap dia. Keamanan, hadang dia. Yang Fengki, kamu membuatku celaka. Lari saja terus, aku akan membuatmu berhenti berlari. Berikan padaku. Kamu sudah sampai di mana? Jika tidak segera datang, tanganku akan dihancurkan orang. Paman Long, mobilmu sudah berhenti hampir 10 menit. Apa yang kamu tunggu? Nona, memberi bantuan di saat senang tidak akan pernah sebanding dengan memberi bantuan di saat sulit. Kita harus membiarkan dia tahu bahwa uang ini didapatkan dengan susah payah, baru setelah itu dia akan merasa cukup berterima kasih. Jika terjadi sesuatu padanya di dalam, bagaimana? Itu berarti dia memang tidak beruntung. Waktunya sudah hampir tiba. Nona, Anda jangan pergi. Di dalam sana terlalu banyak orang yang memperhatikan. Sebaiknya Anda tidak sembarangan menampakkan diri. Jangan sampai terjadi sesuatu padanya. Preman desa seperti itu hanya mengincar uang Anda, Nona. Begitu uang diberikan kepadanya, setelah itu tidak akan ada hubungan lagi. Sudahlah, jangan ikut campur. Aku akan mengaturnya sendiri. bocah bau. Hari ini bahkan jika dewa sekalipun yang datang, tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Kamu. Maaf, tadi macet. Masih hidup kan? Paman Long, jika kamu datang sedikit lebih lambat saja, aku sudah tiada. Siapa kamu? Orang yang membawakan uang untuk Guanding. Changsheng, ini apakah semua ini uangmu? Aku, Ding Changsheng, tidak pernah menipu orang. Bagaimana? Sekarang kamu percaya, kan? Bocah ingusan yang belum berpengalaman ini benar-benar bisa mengeluarkan $500.000? Kecilkan suaramu. Siapa tahu dia punya persiapan yang besar. Seorang bocah busuk yang menganggap Koudapeng sebagai ayah angkatnya, memangnya bisa punya identitas hebat apa? Uang ini mungkin saja bukan berasal dari jalan yang benar. Siapapun yang bisa mengambilnya, ambil saja. Coba saja kalau ada yang berani. Hei Xiazi, apakah orang tua ini bisa diatasi? Dia hanyalah anjing jalanan. Dengan satu kakiku saja, aku bisa menghabisinya. Anak muda zaman sekarang benar-benar tidak sopan. Beraninya menindas aku yang sudah hampir 60 tahun ini. Sudahlah. Kalau sudah tahu dirimu sudah tua, jangan menghalangi di sini, jangan halangi jalan kakekmu ini. Sekarang aku memberimu kesempatan. Apa kamu berani mengambilnya? Paman Long, Jangan terburu-buru. Apa yang tidak aku berani? Aku. Ambil saja. Senjata. Dia punya senjata. Ayo ambil. Ambil. Paman Long, senjata ini, boleh tidak aku pinjam untuk main sebentar? Apa kamu bisa menggunakannya?
Apa susahnya? Bukankah ini sama saja dengan senapan rakitan? Bukankah kamu ingin menghabisiku dan mengambil uangku? Tidak berani. Kami tidak berani. Saudara, ini salah paham. Aku tantang kamu melakukannya lagi. Coba saja sentuh aku lagi kalau berani. Aku tidak berani. Saudara, tenanglah. Ini bukan mainan. Jangan. Jangan sampai senjatanya meletus. Jangan sampai meletus. Kakak, dunia ini sempit dan kita akan bertemu lagi. Jangan bertindak terlalu kejam. Kenapa? Kemana perginya kesombonganmu yang tadi? Kenapa? Menurutku, kamu tidak sehebat itu. Bocah kurang ajar. Pergi. Tunggu apa lagi? Keluarkan kontraknya. Saya akan segera mengambilnya. Ambil uangnya dan pergi. Baik. Kak, kontrak ini, kamu simpan saja dulu. Chang Sheng, kamu benar-benar berhasil melakukannya. Apa yang aku, Ding Changsheng, katakan, tidak akan pernah aku ingkari. Chang Sheng, saat kamu memegang senjata, kamu terlihat sangat keren. Kak, apa yang kamu lakukan? Masih ada orang di sini. Udahlah, main-main sudah cukup. Kembalikan senjatanya padaku. Bukan begitu, Paman Long, bisakah senjata ini? Jangan berharap yang tidak-tidak. Cepat berikan padaku. Nona muda sudah menunggu di bawah. Dia datang? Baiklah, kalau begitu mari kita turun sekarang. Nona muda itu, apakah dia itu Chen Biaozi? Kak, hal ini tidak boleh dibicarakan sembarangan. Paman Long, kamu pergi duluan saja. Aku ingin bicara beberapa kata padanya. Aku akan segera menyusul. Baiklah, kalau begitu Kamu dengannya apakah masih berhubungan? Aku. Apa kamu sudah tidur dengannya? Aku. Tidak, Kak. Jangan bicara sembarangan. Itu, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu ya. Anak nakal. Hei, Japang ada di rumah sakit, aku akan segera ke sana. Kenapa? Sudah tidak mengenaliku lagi? Kenapa kamu bisa jadi secantik ini? Memangnya dulu aku tidak cantik? Bukan begitu maksudku. Sudahlah. Naiklah ke mobil. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Kemana? Pulang ke rumah. duduk di depan. Nona Yang, apakah keluargamu benar-benar sekaya ini? Lalu, apakah kamu masih menginginkan uang yang lebih banyak? Apa maksudmu? Aku akan memberimu $1 juta. Mari kita buat kesepakatan. $1 juta? $1 juta? Benar? Tepat $1 juta. Anda memberiku uang sebanyak ini? Bukan karena ingin aku menghabisi seseorang, kan? Tebakanmu sangat tepat. Aku percaya, dengan kecerdasan yang kamu miliki, kamu pasti bisa melakukannya dengan sangat sempurna. Aku. Jika ini berhasil, jangankan $1 juta, $10 juta pun akan kuberikan padamu. Jika kamu merasa ragu, aku akan memberimu $500.000 dulu. Chen Biaozi. Pintar. Ibu tiriku yang baik itu sudah mendapatkan hukuman yang setimpal. Sekarang hanya tersisa Chen Biaozi. Selama dia masih ada, dia adalah noda yang tidak bisa kuhapus. Hanya jika dia tiada,
aku baru bisa melanjutkan kehidupanku yang sekarang. Jika suatu hari nanti dia muncul, aku akan kehilangan segalanya yang kumiliki saat ini, bahkan membuat seluruh keluarga merasa malu. Asalkan kamu membantuku menyelesaikan urusan ini, jangankan $1 juta, $2 juta pun tidak masalah. Jika Anda memang ingin menghabisi seseorang, mengapa harus mencari aku, seorang berandalan kecil ini? Anda bisa membayar beberapa puluh ribu dolar untuk mencari seorang eksekutor, bukan? Lagi pula kita sudah sangat akrab. Jika aku mencari eksekutor bayaran, aku harus menghabisi 2 orang, dan orang yang satunya lagi adalah orang yang tidak ingin kuhabisi. Juga tidak ada alasan apapun untuk menghukumnya. Orang yang satunya lagi, jangan-jangan? Yang satunya lagi, mungkinkah itu? Benar, itu adalah kamu. Minumlah pelan-pelan, tidak ada yang akan merebutnya darimu. Seharusnya sejak awal aku tidak menyelamatkanmu. Sampai sekarang, Ahara kenal apa teta, malah menimbulkan banyak masalah. Jadi, jika kamu membantuku menyelesaikan hal ini, anggap saja kita sudah impas. Ya, impas? Aku tahu tentang masalahmu yang disekap itu, dan kamu tahu soal aku yang menghabisi orang. Rencanamu benar-benar licik, ya? Tapi aku beritahu kamu, itu tidak mungkin, karena ini adalah batasan terakhirku. Bagaimana jika aku memberimu sedikit bunga? Bunga? Apa maksudmu? Jangan bahas soal bunga dulu. Aku ingin menanyakan satu hal lagi padamu. Ini adalah sesuatu yang sudah lama kupendam di dalam hati. Akhirnya aku bisa menanyakannya langsung padamu. Mengapa kamu menyelamatkanku? Kenapa kamu menyelamatkanku? Aku ingin mendengar kejujuranmu. Karena rasa keadilan di dalam hatiku. Itu bohong. Aku ingin mendengar alasan yang sebenarnya. Baiklah. Karena kamu sangat cantik. Jika waktu itu aku tidak melihatmu dikurung oleh Chen Biaozi, mungkin tidak masalah. Tapi saat melihatmu disekap olehnya, jika aku tidak menyelamatkanmu, hatiku tidak akan tenang. Apa kamu mengerti? Kalau begitu, aku juga akan jujur padamu. Meskipun tubuhku sudah bebas, tapi mentalku benar-benar hampir hancur. Aku sungguh merasa takut. Aku tidak berani muncul di media. Aku sangat takut Chen Biaozi akan mengenaliku. Maafkan aku, tapi mengenai hal yang kamu minta ini, aku tidak bisa melakukannya. Silakan cari orang lain saja. Lalu, apa kamu tidak ingin tahu? Apa bunganya? Nona Yang, kamu apa yang kamu lakukan? Jika ditambah dengan diriku, apa itu cukup? Akulah bunga itu. Bagaimana jika ditambah dengan aku? Apakah itu cukup? Akulah bunga dari pinjaman itu. Apa maksudmu? Nona Yang? $500.000 yang Anda berikan padaku sudah merupakan kekayaan yang sangat besar. Aku benar-benar tidak berani untuk berharap terlalu jauh lagi. Mengenai hal yang Anda katakan ini, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Sebaiknya cari orang lain yang lebih ahli saja. Ikut aku sebentar. Chang Sheng, temani aku satu malam saja, ya? Nona Yang, Anda tidak perlu melakukan ini. Kenapa? Apa kamu merasa aku kotor? Bukan begitu. Lalu karena apa? Tahukah kamu? Aku tidak bisa tidur sepanjang malam. Saat memejamkan mata di tengah malam, yang terbayang hanya bajingan itu. Hanya saat kamu ada di sisiku, hatiku bisa menjadi sedikit lebih tenang. Cium aku.
Bisakah kamu tenang sedikit? Kamu tidak perlu demi seekor binatang seperti dia, membiarkan dirimu setiap hari merasa sesedih ini. Apa kamu pikir aku menginginkan ini? Setiap kali aku ingat kalau bajingan itu masih berkeliaran, aku merasa sangat menderita. Mungkin, kita bisa melakukan sebuah kesepakatan. Kesepakatan? Maksudmu? Aku tidak mengatakan apa-apa loh. Aku hanya memberimu sebuah saran. Nona, pengacara Zhang menelepon. Aku berikan sedikit keuntungan di awal untukmu. Chang Sheng, jangan sampai kamu mengecewakanku. Atur agar Paman Long mengantar tamu keluar. Tuan, silakan ikut saya. Mungkin, kita bisa melakukan sebuah kesepakatan. Kesepakatan? Maksudmu? Aku tidak mengatakan apa-apa. Dasar anak nakal? Ternyata kamu tidak sesederhana itu. Halo, bagaimana hasilnya? Apakah dia mengatakan ingin menghabisi seseorang? Tidak. Dia tidak meninggalkan celah sedikit pun. Semua uang ini, semuanya dibawa oleh Chang Sheng. Benar sekali. Jika bukan karena dia, tambang kita ini sudah lama diambil alih oleh orang lain. Ayah angkat, bagaimana keadaan kesehatanmu? Ibu angkat juga ada di sini? Cepat duduk. Ini hanya masalah kecil. Justru kamu, anak nakal, benar-benar berhasil mendapatkan tambang ini untukku. Katakanlah, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Ayah angkat, setiap orang pasti punya rahasia kecil sendiri. Apa kamu benar-benar menemukan pelindung yang hebat? Baiklah, karena kamu tidak mau mengatakannya, maka ayah tidak akan bertanya lagi. Sekarang kamu adalah pahlawan besar di pabrik ini. Katakanlah, apa permintaanmu? Ayah angkat, bukankah Anda sudah berjanji padaku sebelumnya? Kamu begitu ingin menjadi direktur pabrik ini? Kamu sebegitu inginnya menjadi direktur pabrik ini? Wakil saja sudah cukup. Sialan, ambisimu besar sekali ya. Baiklah, Iru. Beritahu semuanya, mulai sekarang Chang Sheng adalah orang nomor 2 di pertambangan Peng Cheng. Lalu berikan 50% saham padanya. Baik, saya akan segera mengurusnya. Terima kasih, ayah angkat. Terima kasih, ayah angkat. Terima kasih, ayah angkat. Ini memang sudah seharusnya kamu dapatkan. Oh ya, satu lagi, Chang Sheng, orang yang menabrak mobilku. Sekarang sudah berhasil diselidiki. Ternyata si brengsek Chen Biaozi itu pelakunya. Jadi, ayah angkat ingin kamu membantuku untuk membereskan masalah ini. Jadi, ayah angkat ingin kamu membantuku menyelesaikan masalah ini. Ayah angkat, mana mungkin aku punya kemampuan itu? Kamu boleh menggunakan siapa saja di pabrik untuk membereskan Chen Biaozi. Bukankah itu sangat mudah? Tidak mau mendengarkan perkataan ayah angkat lagi, kan? Mana mungkin begitu? Ayah angkat, Anda tenang saja, saya pasti akan menyelesaikannya dengan baik. Bagus. Aku percaya padamu. Lakukan tugas ini dengan rapi. Jangan sampai meninggalkan jejak. Ayah angkat, Anda bisa percayakan semuanya pada saya. Ayah angkat, kalau begitu Anda istirahatlah yang baik, saya pergi dulu. Sialan, satu persatu dari mereka menyuruhku untuk menghabisi Chen Biaozi. Itu kan nyawa seseorang. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja datang mencarimu untuk bersenang-senang sedikit. Bawa dia. Jalan.
Katakan, di mana istriku? Istri yang mana? Aku sungguh tidak tahu. Kamu, sialan. Kamu pikir aku bodoh, ya? Zhou Li sudah memberitahuku semuanya. Istriku bernama Yang Fengqi. Paman Long juga orangnya keluarga yang kalian bilang tidak ada hubungan? Siapa yang akan percaya omong kosong itu? Kak Biaozi? Lalu siapa lagi Paman Long ini? Aku benar-benar tidak tahu. Kamu ini benar-benar tidak akan menyerah sebelum kena batunya, ya? Kak, jangan sampai ada yang tiada. Jika tidak memberitahuku di mana istriku, aku akan menghabisinya sekarang juga. Chen Biaozi, hentikan sekarang juga. Henti. Chang Sheng, kamu tidak apa-apa? Sial, aku pikir siapa? Tian Eru, apa kamu mau cari mati? Marga Chen, sepertinya kamulah yang cari mati. Kenapa di siang bolong begini, kamu ingin menghabisi orang? Habisi saja. Jika kamu membuatku kesal, aku akan menghabisimu sekalian. Beraninya kamu. Apa kamu tahu siapa kakakku? Kepala Kepolisian Daerah, Tian Qingru. Cuma kamu. Mana mungkin kamu punya kepala Tian? Kak, kepala kepolisian daerah memang bernama Tian Qingru. Apa? Itu benar-benar dia. Tadi aku sudah menelpon kakakku. Kamu dan juga kalian semua akan masuk penjara. Ayo pergi, Kak. Ayo pergi. Erhu, ayo pergi. Dasar wanita kejam. Erhu, cepat pergi. Chang Sheng, kamu tidak apa-apa? Kakak ipar? Apa kamu benar-benar menelepon kakakmu yang merupakan kepala kepolisian itu? Apa kamu benar-benar menghubungi kakak yang menjabat sebagai kepala polisi itu? Aku cuma menipu mereka. Cepatlah pergi. Ayo pergi, cepat. Kak, untung saja kamu datang. Sungguh, terima kasih banyak ya. Bukankah sebelumnya kamu sangat membenciku dan merasa terganggu olehku? Apa yang kamu katakan? Mana mungkin aku merasa terganggu olehmu? Masih tidak mau mengaku? Sebelumnya kamu bahkan sangat ingin menghindar dariku. Chang Sheng, aku tahu kamu itu bukankah ingin meraih kesuksesan besar? Kak bisa membantumu. Sama seperti wanita yang dibawa pergi oleh Chen Biaozi itu, dia bisa memberimu uang, sedangkan aku bisa memberimu hal yang lain. Apa maksudmu? Hanya bercanda, tapi apa yang kukatakan sebelumnya juga tidak bohong. Aku memang punya seorang kakak, namanya Tian Qingru. Dia adalah kepala kantor polisi. Suami Kak bahkan lebih hebat lagi. Mengenai jabatannya, sulit untuk kujelaskan padamu. Kak, karena Anda punya koneksi seperti itu, lalu kenapa Anda dan suami Kak masih tertahan di pabrik ini? Itu karena Hualu mau sangat keras kepala, dia sama sekali tidak menghargai kakak dan suami Kak, bahkan dia meremehkan orang lain. Coba katakan, bagaimana bisa ada orang yang sekeras kepala dia? Tapi ya, aku masih bisa bersabar. Mau bagaimana lagi, dia kan suamiku. Namun, satu-satunya hal yang tidak bisa kutoleransi adalah dia. Dia tidak bisa melayaniku sebagai pria. Chang Sheng, Kak tahu, kamu adalah anak yang bernasib malang. Tapi tekadmu sangatlah tinggi. Jika kamu ingin sukses, Kak bisa membantumu. Jika kamu ingin naik jabatan, Kak bisa membantumu. Kak, lalu, mengapa kamu membantuku? Kak ingin mencari pelindung yang hebat. Hualu Mao sudah tidak bisa diandalkan lagi. Kau Dapeng, bahkan lebih tidak berguna. Aku akan jujur padamu, ada masalah dengan tambang yang kita tawar. Selain tambang logam tanah jarang di dalamnya, sisanya adalah logam non-ferrous.
menjual barang itu secara pribadi adalah tindakan melanggar hukum dan bisa dipenjara. Kak, apa yang kamu katakan? Itu semua benar? Mana mungkin aku membohongimu. Logam non-ferrous. Barang apa itu? Jangan sembarangan membaca beberapa laporan. Kak? Apapun yang harus dilakukan selanjutnya, aku akan menuruti semua perkataanmu. Benarkah? Kak, kamu kenapa? Ini semua gara-gara kamu. Tadi tuh, kamu bergerak ke sana kemari dengan kasar, sampai-sampai aku merasa sangat kesakitan. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan tenaga sebesar itu. Kak, maafkan aku ya. Kak, aku justru suka yang seperti dirimu. Halo. Kak, baik. Kami akan segera sampai sebentar lagi. Kak, kamu mau pergi keluar? Bukan aku, tapi kita. Ayo, aku bawa kamu menemui kakak-kakak ipar milikku. Mereka datang ke kota kabupaten? Kedatangan mereka kali ini adalah untuk menyelidiki masalah tambang. Kak. Sunny, kenapa kamu baru datang? Kami sudah menunggumu lama sekali. Siapa dia? Kak, mana bisa kami dibandingkan denganmu? Kamu punya mobil, sedangkan kami datang naik motor. Dia ini Xiao Ding, kemampuannya sangat hebat. Meski masih sangat muda, dia sudah menjadi wakil direktur pabrik kami. Di mana Lao Huo? Jangan bahas dia lagi, dia sedang jaga malam. Disuruh datang pun dia tidak mau. Biarkan saja dia. Katakan yang sejujurnya pada Kak. Sebenarnya apa pekerjaan orang ini? Lalu di tubuhmu ini. Bau apa ini? Kecilkan suaramu. Apa kamu dan dia benar-benar? Bagaimana dengan Huo Lumao? Sudahlah, jangan mencampuri urusan yang bukan urusanmu. Kakak ipar, kedatangan kalian kali ini sebenarnya mau menyelidiki apa? Ada yang menjual mineral langka secara ilegal. Kami turun ke sini untuk menyelidikinya. Mineral langka apa? Logam non-ferro. Itu dilakukan oleh ayah angkat. Benar-benar bisnis kriminal. Kakak ipar, Anda baru saja mengatakan bahwa menjual secara ilegal logam non-ferro adalah tindakan melanggar hukum. Logam non-ferro adalah sumber daya strategis yang penting bagi negara. Itu bisa digunakan untuk mengembangkan berbagai teknologi mutakhir. 1 kilogram di pasar gelap bisa terjual seharga 7 sampai 8.000 dolar. Banyak pemilik tambang yang rela mengambil risiko berbahaya demi hal itu. Benda ini ternyata lebih berharga daripada emas. Xiao Ding, jangan sampai kamu berpikiran macam-macam. Hanya dengan 1 kilogram logam non-ferro, jika tertangkap, sudah cukup membuatmu mendekam di penjara selama setengah hidupmu. Kalau begitu, 50% saham di tanganku ini, bukankah itu seperti bom waktu? Ada apa denganmu? Pantas saja ayah angkat dan Zhou Li bersaing sengit demi tambang ini. Ternyata mereka menjalankan bisnis yang sangat besar. Tapi, bagaimanapun juga ini melanggar hukum. Tidak bisa. Ayah angkat sangat baik padaku, aku tidak boleh mengkhianatinya.
Kakak ipar. Kak, ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda. Saya tahu siapa orang di balik tambang ini. Ayah angkat, dalang yang menyuruh Chen Biaozi menabrak Anda adalah Zhou Li. Saya bisa membantu Anda melakukan perhitungan. Benarkah? Apa rencanamu? Ayah angkat, Anda tidak perlu mencemaskan hal ini. Fokuslah pada pemulihan Anda, dan serahkan semua urusan tambang sepenuhnya kepada saya. Saya berjanji, dalam waktu kurang dari 1 bulan, saya pasti akan membuat Zhou Li hancur. Baiklah. Aku percaya dengan caramu bekerja. Setelah semuanya selesai, apa ada permintaan lain darimu? Jika saya berhasil membereskan Zhou Li untuk Anda, setelah semuanya selesai, bisakah Anda menjanjikan satu hal kepada saya? Katakan saja. Apa itu? Ayah angkat, Anda harus berjanji padaku dulu. Setelah semuanya selesai, aku baru akan memberitahu Anda. Baiklah. Setelah membereskan kedua sampah itu, ayah akan menyetujui apapun permintaanmu. Ayah angkat, kalau begitu beristirahatlah dengan baik, tunggulah kabar baik dariku. Bocah nakal ini. Rencana buruk apalagi yang dia sembunyikan? Halo, Ding Changsheng? Dasar anak nakal, bagaimana bisa kamu punya nomor teleponku? Halo Nyonya Zhou, ada urusan bisnis yang ingin kubicarakan denganmu. Apakah kamu tertarik? Enyah kau, aku tidak punya urusan apapun dengan anak nakal sepertimu. Tentang saham tambang Pengcheng? Direktur Zhou, jika kamu tidak tertarik, maka aku akan mencari orang lain. Apa katamu? Saham milik pertambangan Pengcheng. Ada 2 syarat. Pertama, aku mau uang tunai $500.000. Kedua, Chen Biaozi itu orangmu, kan? Mulai sekarang jangan biarkan dia datang menggangguku lagi. Baik. Aku setuju. $300.000 untuk menjual 50% saham. Kamu benar-benar pintar berbisnis ya? Karena Direktur Zhou bersedia membelinya, itu berarti ada keuntungan yang bisa didapat. Kita sama-sama tidak rugi. Chang Sheng, urusan di antara kita berdua sudah selesai. Kedepannya sebaiknya kamu jangan macam-macam denganku. Ding Changsheng. Ding Changsheng. Ayah angkat, Anda sudah datang. Dasar kamu kurang ajar. Beraninya kamu menjual saham itu di belakangku. Ayah angkat, bukankah ini semua sudah mendapatkan izin dari Anda? Kamu... Bos kau sungguh luar biasa. Aku pergi dulu. Ayah angkat, semua uangnya ada di sini, tidak berkurang sepeser pun, hanya menunggu Anda kembali. Apa maksudmu? Ayah angkat, aku sudah bilang, aku akan membantumu membereskan Zhou Li dan Chen Biaozi. Berikan aku sedikit waktu lagi, mereka tidak akan bisa sombong lebih lama lagi. Ding Changsheng, aku rasa kamu sedang membantu Zhou Li untuk menyingkirkanku. Coba tanya hati nuranimu sendiri, apa ada perlakuanku, Gou Dapeng, yang pernah mengecewakanmu? Jika kalian bilang tidak ada kerjasama di belakangku, siapa yang akan percaya? Siapa yang akan percaya? Kenapa? Aku memukulmu dan kamu tidak melawan. Apa kamu merasa bersalah? Ayah angkat, aku, Ding Changsheng,
Dulunya hanyalah seorang preman kecil. Tanpa bimbingan Anda, aku tidak akan ada di posisi sekarang. Kebaikan sekecil apapun akan kubalas berkali-kali lipat. Aku mohon percayalah padaku sekali ini saja. Berikan aku sedikit waktu lagi. Baik. Aku akan mempercayaimu sekali lagi. Aku beri kamu waktu 1 bulan. Pergi. Paman Long, Feng Qi, mengapa kalian ada di sini? Sakit, 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 sakit. Jangan bergerak. Paman Long, kamu baik-baik saja? Kenapa tiba-tiba menyerang? Sebenarnya apa yang terjadi? Ding Changsheng, mempermainkanku terasa sangat menyenangkan bagimu, ya? Bukan begitu, kapan aku mempermainkanmu? Nona muda, sebenarnya apa yang terjadi padaku? Di mulut kamu hanya berbasa-basi padaku, mengatakan akan melawannya bersama Chen Biaozi, tapi ternyata di belakangku kamu malah bekerja sama dengan Zhou Li dan Chen Biaozi, dan menjual seluruh bisnis pertambangan itu kepada Zhou Li. Oh, soal masalah itu, ini semua hanya kesalahpahaman. Itu masalah pahaman? Kesalahpahaman? Bisnis pertambangan sebesar itu? Dan kamu bilang padaku ini kesalahpahaman? Nona muda, dengarkan penjelasanku dulu. Dengarkan penjelasanku, aku. Angkat. Halo? Halo, Changsheng. Kamu melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bukti-bukti ini memang bisa membuktikan bahwa Zhou Li terlibat dalam transaksi tambang tanah jarang. Asalkan kita menangkap mereka, aku berani menjamin dia tidak akan pernah bisa keluar seumur hidupnya. Kakak ipar, artinya, sekarang kita sudah bisa melakukan aksi penangkapan? Benar sekali. Hanya saja, kelompok ini adalah orang-orang yang sangat berbahaya. Setelah pelelangan terakhir, mereka menjadi lebih waspada, selalu membawa senjata saat keluar masuk, dan juga dilindungi oleh anak buah. Jika kita menangkap mereka secara gegabah, akan ada banyak korban. Aku punya sebuah cara. Baiklah, lakukan saja sesuai perkataanmu. Kalian semua sudah mendengarnya, kan? Changsheng, maafkan aku. Aku telah salah menilaimu. Nona muda, rencana kita, kalian semua sudah mendengarnya, kan? Nanti, kamu hanya perlu membawa orang untuk menutup jalur pelarian kelompok Chen Biaozi ini. Tidak akan ada satupun dari mereka yang bisa lolos. Direktur Zhou, semua barang sudah diatur, pihak lawan sangat puas. Mengenai harganya, masih bisa kita naikkan 20% lagi. Bagus. Pastikan semuanya aman. Mengerti. Siapa itu? Siapa? Changsheng. Panggil wanita bermarga Zhou itu. Keluar sekarang juga. Dia tidak ada di sini. Jangan banyak bicara. Aku baru saja melihatnya, masuk bersamamu. Beraninya kamu mengintaiku? Kamu mencariku? Direktur Zhou. Sebelumnya aku menjual hak tambang pertambangan Peng Cheng kepadamu. Bukan saja aku tidak mendapat uang sepeser pun, tapi semuanya malah diambil oleh Kou Dapeng. Aku bahkan dihajar dengan sangat parah. Kamu harus membantuku. Itu masalahmu, bukan urusanku. Bukan begitu. Kamu tidak bisa mengabaikanku. Kamu harus membantuku. Cepat suruh dia pergi. Tunggu sebentar. Aku masih punya satu bisnis yang ingin kubicarakan denganmu. Bisnis apa? Bisnis apa? Aku akan menjual seluruh saham tambang itu kepadamu. Biarkan dia masuk. Jalan.
Kamu sudah pernah menjual sahammu sekali, Kou Dapeng sudah mulai waspada terhadapmu. Kamu yakin kali ini pasti bisa berhasil? Aku punya kunci kantornya. Aku bisa mendapatkan stempel resminya. Setauku, dulu kamu hanyalah seorang preman kecil. Sejak mengangkat Kou Dapeng sebagai ayah angkat, barulah kamu bisa seperti sekarang. Penjualan sahammu yang terakhir bisa kuanggap sebagai upayamu meredakan konflik antara aku dan Kou Dapeng. Kali ini, apakah kamu berniat mengkhianati Kou Dapeng? Dia yang tidak adil padaku duluan. Jadi jangan salahkan aku jika aku membalasnya. Salah sendiri dia mengambil uangku. Baik. Bagaimana cara transaksinya? Jangan terburu-buru. Kita belum menyepakati harganya. Aku mau jumlah sebanyak ini. Aku ingin jumlah ini. 50? Tidak mungkin. Setengah saham tidak sebanding dengan harga itu. $300.000 yang kemarin itu saja belum aku dapatkan. Itu karena kamu sendiri yang bodoh. Sampai Kou Dapeng mengambil kembali uangnya, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya bisa memberimu paling banyak 20. $250.000? Kalau tidak mau, aku akan cari orang lain. Baiklah, $250.000. Bawa kontraknya ke sini, dan aku akan memberimu uangnya. Kamu pikir aku bodoh? Jika aku membawa kontraknya dan bertransaksi di tempatmu, lalu setelah kamu stempel dan tanda tangan, kamu malah berbalik tidak mengakuinya, lalu aku harus bagaimana? Kalau begitu kita pergi ke perusahaan Kou Dapeng. Lalu membiarkan dia mendengar kabar ini, dan membiarkannya mengambil uangku lagi? Ini tidak mau, itu juga tidak mau. Lalu bagaimana caramu ingin bertransaksi? Ini tidak bisa, itu juga tidak bisa. Lalu bagaimana maumu untuk bertransaksi? Kamu sendirian, aku sendirian, kita bertransaksi tatap muka. Baik, alamatnya? Pusat kota, stasiun kereta api, setelah menerima uangnya, aku akan langsung pergi. Baik. Sudah diputuskan? Ingat ya, kamu harus datang sendirian. Jika aku melihat kamu membawa orang lain, aku akan langsung pergi. Bocah kurang ajar. Bia Ozi, bawa orang-orangmu, tunggu di stasiun kereta api. Baik. Besok setelah kita menerima kontraknya, kamu harus menghadangnya. Aku akan membuatnya sadar bahwa uangku tidak mudah untuk diambil. Apa kamu memang terlahir jadi mata-mata? Lama sekali dan bertele-tele. Nanti saat mulai bertindak, jangan sampai melukai Nyonya Zhou ya. Mana kontraknya? Tutup pintunya. Dasar bocah ingusan, kamu mempermainkanku. Dasar bocah tengik, kamu mempermainkanku. Kamu sendiri yang melanggar hukum? Apa hubungannya denganku? Dasar kamu Ding Changsheng. Jangan macam-macam denganku. Masih berani berteriak di sini? Biar ku beritahu ya, mulai sekarang kamu akan mendekam. Di penjara selamanya. Kamu.
Gawat, ini jebakan. Lari. Jangan bergerak. Tahan dia. Chen Biaozi hebat juga ya. Naik ke mobil. Pak polisi, aku akan mengejarnya. Ding Changsheng, apa kamu benar-benar ingin menghabisiku? Bukan aku yang ingin menyudutkanmu, tapi dia. Chen Biaozi, Itu kamu. apa kamu masih ingat aku? Chen Biaozi, Kamu, apa kamu masih ingat aku? kenapa kamu bisa ada di sini? Menurutmu kenapa aku datang ke sini? Karena di dalam mimpiku pun, aku sangat ingin menghabisimu. Lakukan? Yang Feng Qi. Aku salah. Tolong lepaskan aku. Aku Chen Biaozi. Diam. Kamu tidak pantas menyebut nama nona kami. Baik. Nona. Nona muda. Aku salah. Aku Chen Biaozi berjanji kelak tidak akan berani lagi. Tolong lepaskan aku. Aku juga pernah memohon padamu. Apa kamu melepaskanku? Aku. Pak polisi, cepat selamatkan aku. Nona, tolong jaga keluarga aku baik-baik. Paman Long, Nona, tolong jaga keluarga aku baik-baik. Paman Long. Karena kalian tidak mau melepaskanku, maka kita akan hancur bersama. Chen Biaozi, Anda diduga terlibat dalam penahanan ilegal, penganiayaan, serta beberapa kasus pemerasan lainnya. Saya menyerahkan diri, saya menyerah, saya. Bawa dia. Mereka yang memaksaku. Bawa pergi. Kenapa kalian menangkapku? Jalan. Merekalah yang ingin menghabisiku. Semuanya sudah berakhir. Sudah berakhir? Sampah ini akan tinggal di tempat yang seharusnya dan menerima hukuman yang setimpal. Kak, aku tidak apa-apa. Ayo, aku, kakak, dan suami kak masih menunggumu untuk menghadiri pesta perayaan. Kak, aku harus pergi ke pabrik untuk menjelaskan situasinya dengan jelas. Kamu masih ingin menemui Kau Dapeng? Sepertinya itu akan berbahaya. Ada beberapa hal yang sebagai pria harus dihadapi. Ayah angkat, ayah angkat. Anda begitu terburu-buru mencari saya. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda katakan? Ayah angkat, hari ini adalah hari ulang tahun Anda. Anda sepertinya lupa. Saya datang untuk merayakannya. Semua masalah sudah terselesaikan. Jadi berikutnya giliranku, ya? Ayah angkat, apa maksud Anda? Ding Changsheng, kamu benar-benar hebat. Ya, Baragacha, aku benar-benar meremehkanmu, kami semua. Telah kamu permainkan dalam genggamanmu. Ayah angkat, perkataan Anda itu, saya benar-benar tidak mengerti.
Zhou Li dan Biao Zi sudah masuk penjara. Seluruh sahamku sudah kamu jual habis. Sekarang kamu bisa membawa uang itu dan hidup bersenang-senang. Inikah hadiah ulang tahun yang kamu berikan padaku? Di dalam sini ada 250.000 dolar, ditambah 350.000 dolar yang sebelumnya, totalnya adalah 600.000 dolar. Tambang ini, saya beli seharga 500.000 dolar, dan saya jual seharga 600.000 dolar. Semua uangnya ada di sini. Persetan dengan 600.000 dolar itu, aku seharusnya bisa menghasilkan uang yang jauh lebih banyak. Tapi itu melanggar hukum, apa Anda tahu itu? Ayah angkat, Beraninya kamu mengancamku. ini adalah kenyataan. Ayah angkat, saya tidak ingin Anda seperti Zhou Li, yang dikurung di penjara seumur hidup. Apa Anda mengerti? Ayah angkat, semua hal yang Anda percayakan kepada saya sudah saya selesaikan semuanya. Jika tidak ada hal lain lagi, saya permisi pergi dulu.